Halo pemirsa, informasi mengenai Jember dan sekitarnya dalam sepekan ini kami hadirkan dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari bersama Anda, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember baru saja memastikan Ketua DPRD baru setelah Ketua DPRD lama Thois Zamroni tersandung masalah hukum. Ketua DPRD yang baru tersebut adalah dari fraksi Gerindra, yakni Ardi Pujo Prabowo. Terpilihnya Ardi juga sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewan dan juga jajaran pimpinan. Setelah terpilih, Ardi berjanji akan menarik kembali fungsi DPRD yang selama ini terlihat hidup segan mati tak mau. Ia ingin di sisa jabatan yang hanya beberapa bulan ini akan menjalankan program yang ada secara maksimal sampai masa jabatannya habis. Hal itu tentunya sesuai dengan koordinasi bersama 3 pimpinan yang lain. Yang jelas kami akan berkoordinasi dengan pimpinan yang lain dan saya akan banyak belajar dari beliau-beliau serta masukan dari anggota-anggota DPRD. Untuk progres kami akan mengikuti yang sudah ditentukan oleh Sekwan saat ini, tapi pastinya 2019 ini kami ingin lebih menarik lagi. Maksudnya lebih menarik gimana Pak Ardi? Ya terkait tentang fungsi dari DPR. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Acara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo ini dengan komunikasi yang lebih mendalam diharapkan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah usia pelajar dan sekolah bisa diminimalisir. Karena sesuai data tak tanggung-tanggung, pelajar menyumbang 60% dari angka kecelakaan di Jember pada tahun 2018 lalu. Untuk itu sangat perlu sosialisasi yang lebih masif kepada pelajar akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Wajib punya SIM saat menaiki kendaraan bermotor serta paham dalam berlalu lintas. Giat sosialisasi ini juga mengusung tema Millennial Road Safety Festival, mewujudkan milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia Gemilang, yang juga serentak diikuti 34 provinsi se-Indonesia. Hari ini Polres Jember melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib lalu lintas kepada generasi milenial. Generasi milenial adalah usia kisaran antara 15 sampai 35 tahun. Kenapa arahnya ke sana? Karena survei atau penelitian membuktikan bahwa angka kecelakaan terbanyak di mana korbannya atau fatalitas kecelakaan korban itu di angka 15 sampai 35 tahun untuk usianya. Jadi generasi milenial di mana kami mensosialisasikan tentang tertibnya berlalu lintas karena kecelakaan lalu lintas biasanya diawali dari pelanggaran lalu lintas. Nah, dari sosialisasi ini kepada generasi milenial kami menekan supaya meminimalisir terjadinya pelanggaran supaya tidak terjadi kecelakaan lagi yang mengakibatkan fatalitas kepada generasi-generasi milenial. Tentunya kami sosialisasi kepada door to door di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, yang mana setiap hari Sabtu dan Minggu kita adakan di alun-alun di Car Free Day untuk mensosialisasikan, untuk menekan terjadinya kecelakaan di generasi milenial. Sementara itu, menurut salah satu siswa Lala Anggraini Putri mengaku senang dengan adanya kegiatan yang digelar oleh Polres Jember ini yang mengajarkan tentang peraturan berlalu lintas yang baik dan benar. Ada sosialisasi seperti ini gimana menurut Anda? Jadi teman-teman tuh juga bisa tahu mana yang seharusnya mereka lakukan, mana yang enggak. Terus juga kami berterima kasih kepada Polres Jember sudah melakukan sosialisasi kepada SMA Negeri 2 Jember. Dengan sosialisasi ini diharapkan pada tahun 2019 angka kecelakaan di jalan raya khususnya di Kabupaten Jember juga bisa diminimalisir. Dari Sumbersari, Yogisari Jember 1 TV melaporkan. Gambar video amatir ini memperlihatkan saat pohon yang tumbang menutup jalan Arwana Jember. Kendaraan tidak dapat meneruskan perjalanan karena terhalang oleh pohon besar yang telah roboh. Tak hanya di Jalan Arwana, di Jalan Lejen Suprapto, Wahid Hasim, dan Jalan Basuki Rahmat, Jalan Semeru, pepohonan juga tumbang berikut puluhan rumah genteng dan atapnya rusak karena terjang puting beliung. Sementara itu di Jalan Gajah Mada, sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan tertimpa oleh pohon.
Namun beruntung pemiliknya tidak di dalam mobil, meski sebagian bodi belakang mobil mengalami kerusakan. Petugas dari BPBD Jember dibantu warga langsung bergotong royong memotong pohon di kawasan jalan raya tersebut agar arus kendaraan kembali lancar. Menurut Uus, seorang warga, kejadian puting beliung terjadi sangat cepat disertai hujan lebat, sehingga banyak pohon dan rumah yang terdampak terpaan angin tersebut. Angin dulu. Kena mobil atau kendaraan lain barangkali? Sepeda. Sepeda. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa ya? Ya, kerupuknya aja yang. Kerupuknya ya. Sepedanya nggak apa-apa. Dengan kejadian ini dan kondisi cuaca yang masih ekstrim, masyarakat Jember diminta waspada karena ancaman puting beliung diprediksi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Salah satu warga Jember, Sudarsono, mendatangi kantor Bawaslu Jember untuk melaporkan adanya kasus dugaan kampanye terselubung melalui kalender perusahaan daerah air minum atau PDAM. Dalam kalender perusahaan milik Pemkab tersebut terdapat 4 foto yang bertuliskan tokoh Jember, diantaranya Direktur Utama PDAM, Bupati dan Wakil Bupati Jember, serta Abdul Rohim. Sudarsono mempertanyakan keberadaan foto Abdul Rohim yang dianggap sebagai tokoh Jember, sebab di antara 4 foto tersebut hanya Abdul Rohim yang namanya ditulis secara lengkap. Apalagi Abdul Rohim yang tak lain adalah suami Bupati Faida tersebut merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem yang tentunya memiliki kepentingan di pemilu 2019. Oleh karena itu diduga ada kampanye terselubung dalam kalender tersebut. Apalagi kalender ini dibagikan kepada seluruh pelanggan PDAM saat membayar tagihan ke kantor PDAM. Ketika Bupati karena pasangannya sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI, dipasanglah di sini orang ini. Ini menjadi nggak fair. Nah, yang nggak fair inilah yang menurut saya mengganggu asas jurdil di sini. Jurdilnya di dalam pelaksanaan pemilu ini tidak semata-mata di permukaan pendekatan formalisme semata, tapi pesan-pesan implisit ini yang harus juga dikritisi, diwaspadai, harus kita telaah. Dan ini menguntungkan hanya nama Dr. Rohim, ya dia caleg DPR RI dari Nasdem. Saat di Bawaslu, Sudarsono diterima oleh salah satu staf Bawaslu Jember, Asrotul Hikmah, untuk dimintai keterangan. Sementara salah satu komisioner Bawaslu, Andika, juga menyempatkan diri untuk menemui dan foto bersama sebagai tanda laporan tersebut sudah diterima. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Menurut Direktur PDAM Jember Adi Setiawan, foto Abdul Rohim layak dipajang di kalender sebagai bentuk apresiasi dan promosi kepada masyarakat Jember karena pembelian produk Hazora yang dilakukan Abdul Rohim sangat besar sejak tahun 2017 lalu untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Bina Sehat, kegiatannya sebagai dosen di Universitas Jember dan sejumlah kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Soal posisi Abdul Rohim sebagai caleg, Adi mengaku tidak mengetahui karena saat pembelian produk tersebut Abdul Rohim belum resmi sebagai caleg DPR RI. Selain itu, Adi juga mempersilahkan jika ada tokoh lain yang ingin dipajang di kalender asal membeli produk Hazora yang banyak. Terkait adanya pihak yang melaporkan PDAM ke Bawaslu, Adi menegaskan siap memberikan klarifikasi. Sebab menurutnya apa yang dilakukan PDAM hanya untuk kepentingan bisnis dan tidak ada kesengajaan untuk mengkampanyekan pihak manapun. Sama dengan Hazora. Nah, karena beliau itu memang support terhadap kami, termasuk beliau itu memesan 17.000 box Hazora untuk kegiatan-kegiatan beliau. Saya nggak tahu apa itu kegiatan dalam rangka legislatif atau kegiatan-kegiatan sosial beliau, karena saya yang tahu yang sering mendapatkan beliau membeli Hazora itu adalah untuk dinas sehat maupun untuk beliau kegiatan sosial sebagai pengajar di UNED, sebagai dokter di UNED. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, jadi apa yang kita pasang di kalender itu adalah bagian daripada kegiatan PDAM. Adi menambahkan jumlah kalender yang terdapat foto Abdul Rohim tersebut sudah diberikan kepada 10.000 pelanggan PDAM dan saat ini pihak PDAM sudah tidak mencetak kembali meski kalendernya sudah habis. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Warga desa Winiroto, Pager Kawat, Kecamatan Umbul Sari, Jember dihebohkan dengan penemuan ikan jenis arapaima yang berukuran besar. Ikan aligator gar bukanlah ikan asli Indonesia. Ikan air tawar purba ini berasal dari perairan daerah tropis Amerika Selatan, tepatnya di Sungai Amazon. Jenis ikan ini berkembang baik dengan aman karena Sungai Amazon yang menjadi habitatnya terjaga kelestariannya. Ikan aligator gar tersebut pertama kali ditemukan oleh Kusnadi, warga desa setempat ketika mau mengairi sawahnya dan menemukan ikan aligator gar tersebut di area persawahannya. Dari sawah ini, kemarin kan banjir. Warga menduga ikan tersebut milik warga yang terlepas saat banjir yang terjadi beberapa pekan yang lalu. Dari Umbul Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Rumah milik Prasetyo, warga Jalan Mawar, Kecamatan Patrang, ambruk rata dengan tanah karena tidak kuat diterjang angin kencang dan hujan deras pada Selasa malam. Warga sekitar rumah Prasetyo bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan dan menyelamatkan barang milik tuan rumah. Beruntung saat kejadian, Prasetyo sedang tidak berada di rumah karena berprofesi sebagai pedagang bakso keliling. Hanya ada istrinya yang berada di dalam rumah namun berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan rumah. Saat itu keluarga di mana, Bapak? Keluarga Bapak di mana? Di luar semua. Ada di dalam satu, di dalam satu istri saya. Tapi di dekat pintu. Terus lari ke. Jadi ada tanda-tanda roboh langsung lari gitu? Ya, letak-letak gitu katanya terus lari. Tapi enggak luka, Pak? Tidak. Ya. Ada berapa orang biasanya yang tinggal di sini? 3. Sama anak ya? Iya. Sementara itu, BPBD Jember menghimbau kepada masyarakat Jember untuk mewaspadai cuaca buruk yang melanda Jember ke depan ini. Tak hanya itu, BPBD juga menyiapkan tim reaksi cepat untuk membantu bila mana terdapat masyarakat yang tertimpa musibah. Ya tentunya memberikan sosialisasi ataupun informasi kepada warga. Tentunya saya dibantu oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media untuk menyampaikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember tentang akibat atau dampak daripada hidrometeorologi itu apa saja, sehingga paling tidak warga atau masyarakat itu sudah memahami apa tindakannya ketika itu ada betul-betul. Dari Patrang, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kelompok Tani Margi Waluyo bersama pemerintah desa Tanjung Rejo dan anggota TNI wilayah Kecamatan Wuluhan melakukan gotong royong pengerasan jalan di area persawahan desa setempat. Pada musim penghujan seperti saat ini, akses jalan persawahan rusak sehingga sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari para petani saat di sawah. Menurut Kepala Desa Tanjung Rejo, diharapkan dengan perbaikan jalan ini dapat membantu para petani untuk melakukan aktivitasnya di sawah dan waktu masa panen. Mengingat jalan ini merupakan salah satu akses jalan yang digunakan oleh para petani saat musim panen. Kita bersama dengan masyarakat, dengan kelompok tani dan juga beberapa warga petani hamparan berkumpul untuk berbatu, untuk bersemangat bagaimana pemberdayaan. Salah satunya adalah memang akses jalan tani ini sudah mulai menyempit karena tergerus oleh air, sehingga perlu adanya pembenahan. Karena salah satu akses untuk para petani hanya jalur ini untuk bisa dilewati ketika para petani itu panen, baik panen padi, panen palawija, dan juga akses-akses untuk melewati jalan yang memang ini sangat penting sekali, Pak. Pagi hari ini para petani sangat kompak. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Usai musim tanam padi, penyebaran hama keong mulai merata di seluruh area persawahan. Hama keong tersebut menyerang pada tanaman padi yang berusia muda dan memakan tunas daun yang baru tumbuh. Untuk menanggulangi penyerangan hama keong, petani di Kecamatan Wuluhan biasa menggunakan obat-obatan dengan cara disemprotkan pada tanaman padi. Selain itu, petani juga memungut keong untuk pakan ternak. Penggunaan daun pepaya juga biasa dilakukan sebagai umpan.
Selain keong, para petani juga mewaspadai serangan hama, wereng, dan virus yang biasa menyerang saat cuaca ekstrim. Sedangkan hama tikus di area persawahan Kecamatan Wuluhan mulai bisa ditekan dengan cara menempatkan pagupon atau burung hantu di sawah. Dia memakannya itu daun muda, jadi terutama daun. Tapi kalau nggak ada daun ya batangnya juga dimakan. Tapi biasanya kalau padinya itu kalau sudah tua dia tidak mau makan karena keras. Jadi maunya itu pada daun-daun yang muda. Bisa diatasi sebetulnya. Keong-keong itu bisa kita kendalikan yaitu dengan kita mengeringkan sawah dan kita juga memberi umpan racun ada, umpan seperti alami juga ada. Kita mungkin daun pepaya itu. Dari Wuluhan Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Aksi sosial ini juga didukung oleh pihak kerajaan negara Kuwait. Dengan sinergi oleh berbagai pihak ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan penyembuhan ataupun bantuan alat kesehatan. Kegiatan sosial kesehatan ini nantinya akan berlangsung hingga 20 Januari mendatang dengan lokasi Rumah Sakit Bina Sehat, Kecamatan Puger, Kecamatan Gumukmas, dan Kecamatan Kencong. Tak hanya kesehatan, juga dilakukan konseling narkotika untuk siswa sekolah menengah, tokoh masyarakat dan nelayan di pesisir Jember, serta sosialisasi nasionalisme dan pertahanan nasional. Di Kabupaten Jember dalam rangka Hari Ulang Tahun Lantamal 5 Surabaya bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jember dan disupport oleh Kerajaan Kuwait melalui Mariam Foundation, di mana kali ini kita mendapat bantuan operasi katarak sinergisitas antara tim medis Angkatan Laut dan tim dari Kabupaten Jember melakukan operasi katarak untuk 250 pasien dari Kabupaten Jember dan sekitarnya, serta 6 pasien untuk operasi bibir sumbing dan bantuan untuk kaki palsu untuk masyarakat Jember, dan sebagian tadi dari Lumajang, bahwa aksi kemanusiaan adalah aksi yang tidak dibatasi oleh kenegaraan, tidak dibatasi oleh wilayah, dan tidak pula dibatasi oleh status. Niat baik ini mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sejak diberlakukan sistem check-in ini bisa dilakukan H-7 sebelum keberangkatan dan dilakukan di seluruh stasiun se-Indonesia. Selain itu, kemudahan lain yang didapat oleh penumpang adalah tidak perlu datang ke stasiun keberangkatan terlebih dahulu. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 9 Jember Lukman Arif, melalui perubahan ini jelas sangat mempermudah penumpang untuk melakukan check-in dan mengurangi antrian di stasiun. Akan masyarakat khususnya pelanggan setia kereta api untuk melakukan check-in counter ya, dimana pada peraturan yang lama check-in itu bisa dilakukan H-7 tapi di stasiun keberangkatan atau stasiun yang dilewati. Tapi mungkin pada tanggal 17 Januari ini check-in bisa dilakukan di semua stasiun online di wilayah kerja PT KAI atau dalam seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini semua semakin memudahkan masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Nonton bareng atau nobar debat pertama Capres-Cawapres 2019 yang bertempat di Kafe Dalung, Jalan Mawar, Jember ini memang banyak dihadiri oleh anak-anak muda Jember. Mereka pun sangat antusias menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden ini. Salah satu pengunjung kafe, Rozi, mengaku senang bisa nonton bareng di kafe. Sehingga kafe yang menjadi tempat tongkrongan anak muda juga menjadi sarana yang positif dalam hal pendidikan politik kaum milenial. Namun, Rozi juga menilai bahwa debat kali ini masih terlihat kaku dan kedua paslon pun mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebenarnya positif, kita semakin tahu lah visi-misi dari dua paslon itu ke depan dia seperti apa, mereka seperti apa kita. Cuman yang kurang aja menurut saya masih terbilang masih kaku aja, masih kurang ada
pendalaman materi atau saling mendalami visi misi satu antara satu bangunan itu. Sementara pemilik kafe Vian mengaku nobar ini sengaja dilakukan agar kaum milenial tidak golput seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga dengan nobar tersebut diharapkan mereka bisa mengetahui gagasan-gagasan calon pemimpin mereka. Yang pertama karena memang saya sendiri merasa di pemilu-pemilu sebelumnya itu kan banyak pemuda-pemuda itu yang golput. Nah, karena itu saya sendiri karena punya warung kopi dan kebanyakannya ngopi juga anak-anak muda, saya ingin hanya memberikan motivasi aja sih biar nggak golput ya. Jadi setiap debat nantinya kita akan selalu nobar biar kita semua tahu gak hanya orang-orang yang paham soal politik saja, tapi anak-anak muda juga harus sadar soal politik. Jadi semuanya kita di sini nobar sama-sama belajar bagaimana memilih. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan dialog lintas imam ini sebagai upaya untuk menghilangkan oknum-oknum yang berkedok agama untuk mengadu domba yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama dan ancaman yang serius kepada masyarakat. Di dunia media sosial misalnya, oknum penyebar hoaks dan juga penyebar ujaran kebencian sangat banyak bermunculan yang bertujuan memecah belah kerukunan masyarakat Indonesia. Apalagi di tahun 2019 ini bertepatan dengan pemilu presiden, gelombang hoaks dan hujatan sangat banyak beredar di masyarakat. Dengan dialog dan silaturahmi keberagaman ini diharapkan bisa menjadi virus baik untuk menjaga keutuhan dan juga kesatuan bangsa. Pada malam hari ini diselenggarakan sebuah diskusi tentang kebinekaan ya, yang alhamdulillah ini narasumbernya dari Washington DC, seorang profesor teologi yang sangat menguasai tentang persoalan-persoalan keagamaan. Tentunya ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat konstruktif dan sangat produktif, terutama dalam rangka merajut kebinekaan. Bagaimana dalam pandangan agama? Ini menjadi sangat penting karena kita sadari pada akhir-akhir ini, namanya kebinekaan ini mengalami ujian karena adanya sekelompok ya kecil dari yang nampaknya merasa tidak nyaman dengan kebinekaan itu. Seperti kita lihat dalam medsos dan sebagainya, upaya-upaya dalam rangka memecah belah itu banyak terjadi. Oleh karena itu maka kita bersyukur sekali kegiatan-kegiatan diskusi yang semacam ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, tidak saja bagi Jember tetapi bagi Indonesia yang kita cintai. Dalam acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh agama Kabupaten Jember. Dari SMA Santo Yusuf Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat pada salah satu aplikasi manajemen rumah kos berbasis Android ini, dibuat untuk mengetahui budget rumah kos. Berikut kamar kos yang masih kosong, penghuni kos yang belum bayar, dan yang sudah bayar, berikut keluar masuknya uang dalam mengelola tempat kos. Dengan aplikasi ini, pemilik rumah kos dimudahkan dalam memanage usaha rumah kosnya. Pemilik kos dapat memantau aktivitas tempat kos dimanapun mereka berada tanpa harus turun ke lokasi tempat kos sebagai bisnisnya. Aplikasi ini dirangkai sedemikian rupa dengan teknologi kekinian, dan aplikasi ini pun dijual dengan harga mendekati 5 juta rupiah. Di aplikasi ini kita jadi bisa memanajemen kos yang kita miliki, Pak. Jadi di situ kita mengurusi tentang pengeluaran, penghasilan, serta penghuni kos yang menghuni di situ, dan informasi tentang kamar yang sudah lunas atau belum melunasi dari kos tersebut, Pak. Berapa efektif sih, Mas? Kemungkinan ya ini efektif untuk manajemen, Pak, karena lebih efektif daripada kita manajemen secara manual, Pak. Jadi apabila kita meminimalisir dari kerusakan dari manajemen, seumpama kita kehilangan buku yang kita rusak, itu, Pak. Jadi ya seefektif itu, Mas. Tak hanya aplikasi rumah kos, dalam festival itu juga dipamerkan aneka aplikasi lainnya seperti kuliner, kesehatan, kasir, penjualan barang, dan lain-lain. Dan seluruh aplikasi ini merupakan ciptaan dari para mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Selain dikembangkan untuk edukasi di kampus, para mahasiswa ini juga menjual aplikasi itu kepada khalayak yang membutuhkan.
Menurut Eliantika, Kepala Prodi Informatika Polij, dengan festival bertajuk IT Exhibition 3 ini diharapkan anak-anak dapat terus mengembangkan diri dengan baik, terutama dalam bentuk teknik aplikasi berbasis Android, sehingga produk aplikasi mereka layak jual dan sangat dibutuhkan di masyarakat. Jadi memang kurikulum yang kami terapkan di sini adalah kurikulum berbasis keterampilan yang benar-benar nyata. Kalau cuma bisa bikin program itu semua kampus banyak, Pak. Cuman program yang bisa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu jarang. Apalagi program yang siap jual itu juga jarang. Jadi kami di sini ingin mengajarkan mahasiswa itu program-program yang dibuat itu layak jual, memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, kemudian dari kualitasnya bagus, ada berbasis desktop, web, dan juga Android, seperti itu. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kurang lengkap rasanya jika saya berjalan-jalan di sudut kota Jember yang sangat indah, namun tidak mampir di ikon kuliner legendaris yang ada di sini. Nah, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Kalisat dan saya akan mencicipi secara langsung sate dan gulai kepala kambing yang legendaris kurang lebih berdiri sejak 40 tahun yang lalu. Nah, pemirsa, daripada Anda penasaran, mari ikuti saya. Siapa yang tak suka menu sate? Masakan tradisional khas Indonesia ini memang selalu menjadi favorit di semua kalangan masyarakat. Di Jember sendiri, tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kecamatan Kalisat, terdapat warung sate legendaris yang buka sejak 40 tahun yang lalu, yaitu Warung Sate Pak Daryo. Warung Sate Pak Daryo yang sudah buka sejak 40 tahun yang lalu dan saat ini diteruskan oleh generasi kedua. Tapi Anda tak perlu khawatir, pemirsa. Meski telah diteruskan oleh putranya yang bernama Mas Andre, cita rasa dari sate dan gulai ini sama sekali tidak berubah. Wah, ini adalah menu yang spesial di sini ya, Mas ya, kepala kambing. Pemirsa, kali ini sudah sampai di segmen yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu menikmati semua menu yang sudah saya pesan pada kesempatan kali ini. Nah, pemirsa, daripada Anda penasaran, mari ikuti saya untuk mencicipi menu sate yang ada di Sate Pak Daryo ini. Nah, pemirsa, agar semakin terasa segar, jangan lupa kita tambahkan kuah gulai di dalamnya. Tak heran, warung sate Pak Daryo ini dalam waktu sekitar 3 hingga 5 jam dapat menjual 1 ekor kambing atau sekitar 1.200 tusuk sate. Wah, pemirsa, akhirnya segmen sudah berakhir. Saya sudah menikmati dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk menghabiskan kepala kambing ini. Nah, pemirsa, setelah saya menikmati kelezatannya, kurang lengkap rasanya jika saya tidak mencari tahu dan mengobrol langsung dengan pengolah di sate kambing ini. Nah, pemirsa, mari ikuti saya. Andre ya, Mas, ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu, nggak apa-apa ya, Mas ya? Mas, sebenarnya usaha sate kambing ini sudah dimulai sejak kapan, Mas? Sejak hampir 40 tahunan sudah berdiri. Saya ini sudah generasi kedua. Berarti awal mulanya ada generasi sebelumnya, orang tua ya, Mas? Ya, mulanya dari ayah saya dulu, terus turun ke saya. Nah, Mas, menu yang dijual di sini apa aja nih, Mas? Untuk menunya di sini ada sate ayam, sate kambing. Satenya ada 2 macam, ada yang kecil, ada yang besar.
Oh gitu. Terus di sini juga saya tadi juga disuguhi gulai kepala kambing ya Mas ya. Nah, ini gulai kepala kambing biasanya per harinya itu keluar berapa Mas? Untuk kepala kambingnya kita hanya menyediakan satu kepala kambing. Satu kepala kambing. Tapi jika ada pesanan yang berlebih bisa ya Mas ya? Ya, bisa, pesanan berlebih bisa. Oke. Nah Mas, biasanya per hari itu bisa menghabiskan berapa kilogram kambing atau bagaimana? Untuk setiap harinya bisa habis 1 ekor kambing. Nah, untuk penjualannya biasanya pengunjungnya dari mana aja ini Mas? Untuk pengunjungnya rata-rata kebanyakan dari luar Kalisat. Sekarang kita berbicara mengenai harga sih. Mungkin bisa di-sharingkan kepada pemirsa yang ada di rumah harga per porsinya ini seberapa Mas? Untuk per porsinya sate kambing dengan 10 tusuk, nasi gulai itu 20.000. Ya. Lalu untuk kepala gulai kambing ini Mas? Untuk kepala kambing itu kita lihat dari ukurannya, Pak. Oh, dari ukurannya. Ya. Biasanya standar lah antara berapa? Kalau standar itu kebanyakan rata-rata itu 40.000. 40.000. Nah, terima kasih ya Mas Andre sudah diperbolehkan untuk main di sini nih Mas ya. Karena teksturnya yang lembut dan rasa bumbunya yang sangat kuat, membuat sate Pak Daryo ini menjadi kuliner favorit masyarakat, baik dari warga Kalisat maupun di luar Kalisat. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama salah satu pengunjung yang ada di Sate Pak Daryo, yaitu Mbak Fitri berserta putrinya. Halo Mbak, apa kabar? Nah Mbak, ini baru pertama kali apa sudah sering nih datang ke sini Mbak? Sering. Sudah sering. Nah Mbaknya asli Kalisat? Bukan, dari Randu Agung, Sumber Jambe. Oh, Randu Agung Sumber Jambe, lumayan jauh ya Mbak ya? Nah Mbak, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah mengenai sedikit review rasa sate kambing di sini bagaimana Mbak? Sate kambing di sini rasanya beda dari yang ada di rumah di Desa Randu Agung. Yang ada di sekitar ya Mbak. Bedanya dari apa? Ciri khas rasanya. Rasanya lebih empuk atau gimana? Gurih. Lebih gurih. Jadi ada kesan tersendiri ya Mbak ya. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin penasaran nih dengan kelezatan sate kambing yang ada di Sate Pak Daryo ini, atau mungkin keunikan dari rasa gulai kepala kambing yang ada di sini. Langsung saja bisa datang di Jalan Hocokro Aminoto yang ada di Kecamatan Kalisat, tepatnya di jalan utama menuju Stasiun Kalisat ya Mas ya. Nah, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah referensi kuliner Anda. Dari Kalisat Kabupaten Jember, Desi Syetno Yoyo Puji melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Saya Prima Kantari bersama rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.